Pertama-tama aku akan buatkan dulu magic ring. Lalu di dalam magic ring ini aku akan buat 6 kali single crochet. Kemudian tarik benang magic ring sampai mengecil. Tutup dengan slip stitch di single crochet yang pertama. Lanjutkan ke putaran yang kedua, dimulai dengan satu rantai. Lalu buat single crochet increase sebanyak 6 kali atau single crochet 2 kali di dalam satu tusukan. Totalnya harus ada 12 kali tusukan. Setelah 12 kali tusukan, slip stitch di bagian single crochet yang pertama. Tapi sebelumnya, sebelum di slip stitch, aku akan ganti dulu benangnya dengan warna lain. Nah, ini masuk ke single crochet yang pertama, lalu tarik dengan benang warna lain, lalu slip stitch seperti biasa. Nah, di sini untuk benang kuningnya aku akan putuskan dulu. Nah, di sini aku akan membuat rantai sebanyak 6 kali. Untuk sisa benang yang di bagian belakang ini aku akan talikan dulu supaya lebih kuat dan gak gampang lepas. Kembali lagi ke rantai 6. Di sini aku akan melanjutkan mengaitkan benang sebanyak 4 kali. 1 2 3 4. Lalu keluarkan loop yang ada di dalam hakpen sebanyak 4 kali. 1 2 3 4. Nah, biarkan ada 2 loop di dalam hakpen. Lalu lanjutkan membuat treble crochet. Nah, aku akan masuk di lubang yang ini. 1 2. Nah, yang kedua di sini. Nah, sekarang sudah ada 3 loop di dalam hakpen, lalu keluarkan semuanya. Nah, ini jadinya kayak huruf Y ya, jadi kita sebut aja Y stitch atau tusukan huruf Y. Lanjutkan lagi membuat 6 rantai. Masih di lubang yang sama, aku akan buat satu single crochet. Nah, ini dia satu kelopak bunganya sudah jadi. Aku akan lanjutkan lagi dengan pola yang sama seperti sebelumnya. Ini aku akan langsung membuat 6 rantai. Lalu buat Y stitch atau tusukan Y.
Ini aku udah selesai membuat 2 kelopak. Selanjutnya aku akan buat 10 kelopak lagi. Jadi total di dalam lingkaran ini harus ada 12 kelopak bunga. Di kelopak yang terakhir aku akan tutup dengan slip stitch. Setelah itu potong benangnya. Untuk sisa benangnya aku akan sembunyikan dengan cara diselip-selipkan ke bagian belakangnya. Aku akan lanjut dengan benang berwarna hijau. Di sini aku akan membuat daunnya. Ini aku buatkan dulu slip knot. Lalu setelah itu aku akan masuk ke bagian tengah-tengah kelopaknya. Nah, di bagian lubang tengah di bagian kelopak ini aku akan buat single crochet. Lalu lanjutkan dengan membuat 4 rantai. 1, 2, 3, 4. Lalu lanjut ke kelopak sebelahnya. Di bagian tengah-tengahnya buat lagi single crochet. Lalu di sini aku akan lanjutkan dengan membuat 3 rantai. Di kelopak yang ketiga aku akan membuat double crochet together. Dua rantai, 1, 2. Lalu masih di lubang yang sama buat triple crochet together. Rantai 2 kali. Lalu masih di dalam lubang yang sama buat lagi double crochet together. Lanjutkan dengan membuat 3 rantai. Lalu di kelopak sebelahnya buat single crochet. Rantai 4 kali. Single crochet di kelopak selanjutnya. Lalu 3 rantai lagi. Lalu di kelopak yang selanjutnya buat lagi pola yang sama seperti yang tadi. 2 double crochet together, 2 rantai, 2 triple crochet together, 2 rantai, lalu 2 double crochet together di dalam kelopak yang sama.
Nah, ini hasilnya sudah sedikit membentuk persegi. Selanjutnya aku akan ulangi lagi dengan pola yang sama. Nah, ini sekarang aku akan masuk ke double crochet cluster yang terakhir. Nah, di sini aku akan buat 3 rantai lalu slip stitch di single crochet yang pertama di sini. Di sini aku akan potong lagi benangnya. Aku ambil benang dengan warna lain lagi. Nah, di sini seperti biasa aku akan mulai dengan membuat slip knot. Lalu aku akan masuk ke bagian single crochet. Nah, di sini buat 1 single crochet. Lalu di rantai yang 4 ini aku akan buat 4 single crochet. Di lubang single crochet buat lagi 1 single crochet. Di rantai 3 buat 3 kali single crochet. Di atas double crochet cluster buat 1 single crochet. Di 2 rantai ini buat 2 single crochet. Di bagian treble crochet cluster, aku akan buat 3 single crochet di dalam satu lubang. Di 2 rantai buat 2 single crochet. Lalu di double crochet cluster yang terakhir buat 1 single crochet. Nah, untuk seterusnya aku akan ulang-ulangi lagi. Kalau kita bertemu dengan 3 rantai berarti isi dengan 3 single crochet. Lalu 1 single crochet isi dengan 1 single crochet. Kalau bertemu dengan 4 rantai isi dengan 4 single crochet, begitu seterusnya. Dan untuk di bagian treble crochet cluster isi dengan 3 single crochet di dalam satu lubang.
Nah, ini aku udah selesai. Selanjutnya aku akan tutup dengan slip stitch. Aku akan lanjutkan ke putaran yang terakhir. Di sini aku akan membuat single crochet di keseluruhannya. Pertama aku buat dulu satu rantai, lalu buat single crochet di keseluruhannya. Sebelum lanjut, aku akan menandai di setiap sudutnya menggunakan stitch marker. Nah, ini aku tandai di 3 lubang yang tengah. Ini kan 1 2 3. Nah, di tengah-tengah di antara 3 single crochet yang di dalam satu lubang. Nah, ini kan 1 2 3. Kita tandai di yang keduanya atau di tengah-tengahnya. Nah, ini aku akan lanjutkan lagi membuat single crochet di sekelilingnya. Nah, kalau udah bertemu dengan penanda, itu tandanya kita harus membuat 3 single crochet di dalam lubang yang ditandai itu. Kalau sudah, lanjutkan lagi membuat 1 single crochet di setiap lubang sampai bertemu dengan penanda. Nah, kalau sudah bertemu dengan penanda, isi dengan 3 single crochet di dalam satu lubang, begitu seterusnya. Nah, kalau udah selesai, aku akan tutup dengan slip stitch. Setelah itu aku akan potong benangnya. Nah, ini aku udah bikin 4 granny square. Selanjutnya aku akan menyambungkan ke 4 granny square ini. Ini aku akan sambungkan dulu 2. Dimulai dengan slip knot. Lalu aku akan masuk ke bagian ujung atau sudut si granny square-nya ini di bagian sini. Nah, di sini 1 2 3 aku akan masuk di single crochet yang kedua. Nah, di sini aku akan langsung aja buat dulu satu rantai, lalu buat 1 single crochet. Nah, setelah itu buat 3 rantai, lalu lewati 2 lubang, buat single crochet di lubang yang ketiga. Ulangi lagi, buat 3 rantai, lewati 2 lubang, buat 1 single crochet. Lakukan terus seperti ini sampai total ada 8 kali pengulangan. Nah, kalau udah sampai yang terakhir, aku akan slip stitch. Setelah itu potong benangnya.
Nah, selanjutnya aku akan menggabungkan ke granny square yang kedua. Awali dengan membuat slip knot, lalu masuk ke lubang yang kedua di tengah-tengah di bagian sudut, sama seperti tadi. Masukkan slip knot, buat satu rantai, lalu satu single crochet. Setelah itu lanjutkan membuat 2 rantai, 1, 2. Nah, di sini aku akan lepaskan dulu hakpennya. Lalu aku akan masuk ke rantai yang 3. Nah, ini rantai 3 yang pertama. Masuk. Lalu buat satu rantai melewati rantai 3 yang tadi. Kemudian lewati 2 lubang. Di lubang yang ketiga buat single crochet. Nah, ini sebenarnya sama ya seperti tadi, cuman bedanya kita masuk ke bagian rantai 3. Ulangi lagi, 2 rantai, masuk ke rantai 3, lalu buat satu rantai, lewati 2, masuk ke lubang yang ketiga buat single crochet. Ulangi terus seperti itu. Nah, kalau udah selesai, aku akan potong benangnya. Nah, untuk kedua granny square lainnya, aku akan sambungkan sama seperti ini. Oke, sebelum lanjut ke tahap penggabungan keempat granny square ini, sebelumnya aku akan buat dulu single crochet di sekelilingnya. Untuk di bagian sini aku akan isi dengan 2 single crochet. Bagian ini juga isi dengan 2 single crochet. Lalu aku akan lanjutkan lagi dengan 1 single crochet di setiap lubang. Nah, kalau udah aku akan tutup dengan slip stitch. Nah, ini aku minta maaf karena pas bagian bikin untuk atasnya gak kerekam. Nah, jadi sama ya kayak yang tengah tadi, aku bikin 1 single crochet 3 rantai. Nah, yang bagian ini, jadi aku akan langsung aja sambungkan ke granny square yang 2 tadi. Caranya sama seperti tadi ya, cara menggabungkannya. Masuk ke bagian sudut. Nah, di bagian sini buat dulu 1 single crochet, lalu 2 rantai. Setelah itu gabungkan ke granny square yang satunya lagi. Ini masuk ke rantai 3, sama seperti tadi cara penggabungannya.
Nah, ini kita tinggal lanjutkan aja sampai ujung. Nah, kalau udah selesai sampai sini, aku akan lanjutkan membuat satu single crochet 3 rantai, satu single crochet itu di sekelilingnya. Nah, ini aku akan selesaikan dulu di sekelilingnya sampai sini. Kalau udah selesai, hasilnya seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, aku akan gabungkan dengan granny square satunya lagi. Cara penggabungannya masih sama dengan teknik yang tadi. Nah, kalau udah sampai ujung, aku akan lanjutkan lagi menyambungkan dengan granny square satunya. Ini kita tinggal lanjutkan aja. Dan ini aku udah selesai menyambungkan bagian kedua granny square ini. Bagian bawahnya juga sudah tersambung, bagian pinggirnya juga. Nah, untuk bagian atasnya ini tidak akan aku sambungkan, tapi aku akan lanjutkan dengan membuat single crochet dan 3 rantai. Nah, ingat ya, bagian ini jangan disambungkan karena ini untuk bagian atasnya. Nah, kalau udah sampai ujung, aku akan slip stitch di single crochet yang pertama. Nah, di sini. Lalu aku akan potong benangnya.
Untuk bagian pinggirannya, aku akan membuat tusuk kerang. Aku akan mulai dari bagian atas ini. Nah, di bagian tusuk single crochet yang di tengah-tengah ini, buat satu single crochet, lalu slip stitch di 3 rantai. Setelah itu buat 3 rantai, 1, 2, 3. Nah, masih di lubang yang 3 rantai ini buat 4 kali double crochet. Lalu tambahkan 1 rantai. Nah, di lubang yang 3 rantai ini buat single crochet, 3 rantai, single crochet lagi, lalu tambahkan 1 rantai, lalu buat double crochet 5 kali. Ulangi terus hitungannya seperti ini. Nah, kalau udah sampai di bagian ini, aku akan lanjutkan ke bawahnya. Nah, di rantai yang kita sambungkan tadi, nah di bagian ini, hitungannya atau polanya masih sama. Ini akan aku kerjakan sampai bertemu dengan tusuk karang yang pertama. Nah, ini kita mengelilingi bagian bawahnya. Nah, ini aku udah sampai di bagian atas. Aku akan lanjutkan dulu hitungannya. Nah, kalau udah, aku akan tutup dengan slip stitch di single crochet yang pertama. Nah, di sini aku akan potong dulu benangnya. Nah, untuk bagian atas di bagian belakangnya, di sininya kan belum diisi, jadi aku akan buatkan lagi tusuk kerang, hitungannya sama seperti tadi. Aku akan mulai dari sini. Nah, ini aku akan langsung aja mulai membuat 5 double crochet. Dimulai dengan 3 rantai, lalu 4 double crochet.
Nah, ini udah selesai, aku akan slip stitch di bagian sini. Nah, kalau udah selesai hasilnya seperti ini, tinggal aku tambahkan puring. Nah, ini aku udah buat puringnya. Nah, selanjutnya tinggal masukin aja, lalu jahit puringnya. Langkah yang terakhir, aku akan membuat tali untuk selempangnya atau untuk jinjingannya. Dimulai dari membuat slip knot. Lalu buat 3 rantai. Lewati 1 rantai dari hook. Lalu kait benang. 1, kait lagi benang. 2. Nah, sudah ada 3 loop di dalam hook. Setelah itu aku akan tahan loopnya, lalu keluarkan hooknya. Nah, masuk ke loop yang pertama, kait benang lalu keluarkan. Loop yang kedua, kait benang lalu keluarkan. Loop yang ketiga, kait benang lalu keluarkan. Nah, seperti ini. Lalu kita tahan lagi loopnya, keluarkan hooknya. Buat lagi di loop yang pertama, 1, loop yang kedua, loop yang ketiga. Ulangi lagi. Aku akan kerjakan terus seperti ini sampai panjang kurang lebih 100 cm. Nah, ini aku udah selesai dengan panjang 100 cm. Selanjutnya aku akan keluarkan semua loopnya. Lalu tambahkan 1 rantai. Nah, di sini aku akan potong benangnya sedikit agak panjang. Nah, untuk talinya ini aku akan masukkan ke lubang yang bagian ini.
Untuk kedua ujung talinya ini aku akan jahit. Nah, ini dia hasil akhirnya seperti ini. Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like dan subscribe channel ini kalau kalian suka sama konten-konten aku. Thank you guys for watching and see you on my next video. Bye bye.